Halo semuanya, kembali lagi ke Belajar Coding Indonesia. Semoga teman-teman tetap sehat ya di situasi pandemi kali ini. Nah, buat teman-teman, hari ini kita mau coba sesuatu hal yang baru nih. Jadi hari ini saya pengen coba ngerjain tes sertifikasi dari HackerRank. Nah, buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu familiar dengan HackerRank, jadi HackerRank ini semacam situs untuk belajar ya secara hands-on tentang programming atau teknologi-teknologi yang mungkin lagi sedang ngetrend, algoritma, data struktur, itu biasanya ada di HackerRank. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen uji skill-nya atau pengen coba nge-refresh beberapa hal, rasanya HackerRank jadi salah satu tempat yang cukup oke untuk belajar. Oke, nah jadi hari ini kita mau coba sesuatu yang baru, kita mau coba untuk mengerjakan sertifikasi dari si HackerRank. Nah, sekedar disclaimer dulu, untuk sehari-hari saya biasanya pakai Golang di kantor. Nah, saya hari ini pengen coba mengetes pengetahuan saya di tempat lain. Saya di beberapa hal di sini pernah saya pakai sih, dan mungkin nggak terlalu saya sering pakai di pekerjaan saya sehari-hari. Cuman kita coba eksperimen, kita coba lihat kira-kira saya masih bisa ingat nggak atau bisa menyelesaikan challenge sertifikasi dari HackerRank ini atau tidak. Oke, nah untuk hari ini saya mungkin karena saya lagi getol-getolnya pakai Go, kita cobain Go dulu ya hari ini. Jadi mari kita coba. Kita coba dari yang basic dulu. Saya juga masih nggak terlalu tahu nih basicnya dari HackerRank itu seperti apa. Bisa jadi ternyata uh, banyak nih hal-hal basic yang saya sering kelongkap atau sering nggak ingat atau nggak tahu bahkan dari si Go-nya sendiri. Tapi mari kita cobain. Seingat saya sih di HackerRank ini saya boleh ini kayak oke isi informasi dulu. Indonesia ini boleh saya masukin ngarang dulu aja deh. Maaf yang nomornya kepake ya. Saya 5 tahun. Saya bilang software engineer. Oke, ini saya nggak punya visa jadi anggap saja enggak ya. Oke, kita cobain take the test. Kebetulan saya sudah cukup familiar dengan platform HackerRank. Jadi di sini saya langsung mau cobain kerjain soalnya aja ya. Jadi kita punya waktu 50 menit. Oke, kita cobain. Mudah-mudahan selesai ya. Ya paling kalau nggak selesai nggak saya post videonya. Atau mungkin di post aja biar nunjukin kalau ya kadang-kadang yang sudah uh, sekitar 5 tahun ngoding aja kadang-kadang lupa atau kadang-kadang mungkin nggak tahu hal-hal yang seharusnya mungkin dimiliki oleh orang-orang yang harusnya tahu basic gue ya. Hmm, oke. Di sini nggak dibilang kalau saya nggak boleh uh, uh, googling ya. Maksudnya ketika saya pengen misalnya reference language documentation or IDE itu boleh. Jadi ntar saya googling dikit kalau ada yang lupa nggak masalah. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, ada 2 soal. Ada string operation sama JSON encoding. Kita mulai dari string operation dulu deh. 50 menit, 50 menit, ayo. Oke. Kita disuruh untuk manipulasi. Masukannya adalah string dan di encrypt menggunakan algoritma Backward. Space-nya di start sama n-nya di trim. Remove digit, reverse the string. Oke, oke. Oke. Oke, jadi intinya kita harus membalikan string dan mengignore angka. Iya. Oke. Mari kita cobain ya. Jadi di sini saya bakal coba buat semacam dictionary dulu. Isinya ini adalah digits. Bisa melihat itu dari run ke empty string aja. Jadi ini saya pengen simulasiin sebuah set sebenarnya cuma karena di Golang tidak ada, at least setahu saya sampai sekarang belum ada super native untuk si
bentuk set, jadi kita ngakalnya dengan menggunakan dictionary. Saya pakai 1 ke setelah kosong, agak deg-degan juga ya. Oke, kemana-mana sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, terus di sini modify string. Oke, saya boleh import teman nggak? Atau di sini udah ada string belum? Oke, udah ada string ya. Jadi saya pengen buat sebuah string builder dulu. Lalu saya iterate untuk semua run yang ada uh, di string tersebut. Ini range. Oke, di sini saya pengen tahu di string sendiri ada ini nggak ya? Prepend atau semacam strings, prepend. Oh lah. Oke. Strings builder. Strings. Bahkan hal kayak gini aja saya harus google. Builder. Oke, reset string, write. Oke, sebenarnya tidak ada ya. Jadi enaknya gimana ya? Oke, mungkin saya di sini butuh bantuan. Kita buat sebuah array dulu, reverse. Di sini adalah sebuah array dari string. Nah, di sini kalau pertama saya cek dulu apakah dia digit atau bukan. Di sini kita ambil dari digit s. Kalau dia ada itu kita continue aja. Kalau tidak ada baru kita masukin ke si reverse-nya. Reverse. Oke. Nah, di sini kita mau reverse. Cara reverse-nya gimana? Ya kita iterasi aja dari elemen terakhir ke elemen pertama. Jadi di sini saya pengen tahu dulu si reverse-nya ada berapa. Lalu kita pindahin karena sebisa mungkin kita deklarasi variabel di sedekat mungkin ketika dia digunakan pertama kali ya. Jadi tidak membingungkan. Tidak. Oke, lalu kita iterasi aja. Jadi dari si n-1 karena zero index. Lalu ini masih lebih besar sama dengan 0. Ini kita CSV-nya kita write room. Ini sebenarnya harusnya room ya. Sorry. Ini write room. Oke, ini kita ambil si reverse i. Nah, ini kita return si string. Ini sorry. String ya. Stringnya. Oke, harusnya gini sih. Saya mau coba lihat ada masalah di kompilasi atau enggak. Duplikat di 25 dalam satu. Oh, ini 3. Oh, alah. Enggak itu
deklarasi rupa titik 2. Ini saya salah ini, harusnya jangan reverse tapi valid charge gitu aja ya, valid charge. Kebiasaan, sorry. Jadi intinya adalah kita pengen iterasi dulu ke string yang dimasukin, lalu kita cek apakah dia digit atau bukan. Kalau dia digit, kita skip. Kalau enggak, kita masukin. Oh, kita juga harus nge-trim nih. Jadi di sini sebenarnya saya harus trim space. Kalau nggak salah ada trim space. Trim space. Trim space itu leading and trailing. Oke. Oke. Nah, terus kalau misalnya dia valid, kita masukin ke S, kita masukin ke koleksi yang list yang kita maintain. Lalu yaudah kita iterasi dari belakang ke depan, kita masukin sesuatu, terus kita balikin representasi stringnya. Oke, kita coba lagi. Outputnya hello, expectednya hello. Oke, kita coba ke test case yang lain. Apakah bisa atau ada masalah? Oke, sepertinya semua test case sudah berhasil. Kita coba submit dulu. Ini kalau submit masih bisa diganti nggak ya? Oke, saya mau coba masukin dulu. Sorry. Oh, masih bisa dimodify. Oke, kita submit aja sekalian save. Nanti coba kita recheck lagi dan kita pastiin lagi kalau yang kita lakuin udah benar. Oke, JSON encoding. JSON encoding. Structure ada namanya manager, fieldsnya full name, position, oke, selector, encodes the object of this structure. Okay. Fields in the JSON object should be written as full name, position, age, years in company activity. Oke, oke, di sini saya bakal googling dikit. Jadi kalau di Golang sebenarnya masalah JSON udah jadi hal yang rumlah. Jadi ada semacam, saya lupa nama aslinya, tapi semacam deklarator yang bisa kita masukin ke struct. Jadi kita bisa tahu field dari struct ini akan di map sebagai field apa di JSON codingnya. Itu bentuknya seperti ini, JSON my name. Oke. Di sini dia ada bilang soal should be omitted. Oke, jadi kita harus masukin hal itu ya. JSON di sini namanya harus jadi full name. Full name. Di sini position itu jadi position. Di sini jadi age. Di sini jadi years in company. Years in company. Oke. Untuk manager. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita mau digolang untuk nge-map dari field si struct-nya ke field JSON-nya. Lalu yang perlu kita lakukan adalah kita pengen ngebalikin IO reader-nya dari si struct ini. Oke. Nah, yang pertama kita harus nge-encode dulu si JSON-nya. Jadi kita oke. Oke, pertama kita coba Marshall dulu ya, si JSON jadi bentuk byte. Nah, di sini saya bakal JSON bytes. Ini error di sini JSON Marshall. Di sini kita masukin si manajernya. Terus kalau misalnya errornya enggak ada error gitu ya di proses Marshall-nya, kita balikin email sama error. Oke, nah terus kalau nggak ada masalah, nah di sini kita harus kembalikan bentuknya IO reader. Nah, sekarang kita lihat dulu balikan si Marshall itu apa sih? Marshall. Jadi kalau di Golang itu
dia sifatnya duck typing. Jadi kita itu nggak perlu specify bahwa sebuah struct itu adalah bagian dari interface sesuatu, tapi yang penting si struct itu mengimplementasi, misalkan kalau kita punya interface duck, terus dia harus bisa quack. Nah, asalkan si struct-nya itu ada metode yang namanya quack, itu akan dianggap bahwa si duck itu mengimplementasi interface duck gitu. Oke, nah di sini si Marshall-nya balikin dalam bentuk byte. Nah, sekarang kita cari tahu gimana caranya I/O reader dari bentuk bytes. Setahu saya itu kita harus pakai bytes buffer. Ini hal yang saya tahu karena saya pakai Golang sehari-hari ya, jadi mungkin teman-teman bisa googling lagi, cari tahu mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini, tapi ini yang saya pakai. Oke, nah buffer ini kalau nggak salah dia punya read. Nah, jadi dia udah implementasi byte reader. Jadi gampangnya di sini kita punya new buffer, terus bisa dimasukin byte yang mau kita jadikan si buffernya. Nah, aku mau lihat dulu apakah di sini dia implement byte. Oke, ada byte ya, berarti bisa kita pakai. Nah, di sini saya mau buat lagi si buff io itu kita ambil dari si bytes dot, di sini ada auto complete-nya, bytes new buffer, balikannya langsung buffer ya, nggak ada sorry. Kita new buffer, kita masukin si JSON bytes ya. Kita masukin si buff io karena dia udah implementasi IO reader. Nah, untuk sebagai gambaran coba kita lihat Golang IO reader. Di sini kita butuh si IO reader itu butuh interface-nya reader. Ini kita butuh read ya. Dan kayak yang tadi saya bilang bahwa si buffer itu ada read. Dia masukannya byte, balikannya integer dan ya. Jadi interface-nya sama ya. Oke, coba kita run dulu. Saya geser si apa nih? Final si zoom-nya bentar. Sebarang kodenya. Oh, salah. Ini harusnya ada 2 ya. Ini sebenarnya juga kalau teman-teman nggak mau pakai variabel bisa langsung seperti saya lebih prefer kayak gini biar langsung jelas aja. Oke, 34. Ada apa tuh 34? Oh, kenapa nggak ada return-nya? Oke. Oke, stdio seperti itu. Rasanya udah benar. Coba kita run semua test case-nya. Mudah-mudahan tidak ada pasti. Oke, semuanya udah pas. Coba kita submit. Berapa tuh? Kita punya waktu sekitar 30 menit lagi, jadi sekitar 15 menit. Oke, boleh kita recheck lagi ya. Di sini dia cuma minta remove 0 sampai 9, terus di awal, terus di reverse. Sepertinya udah oke sih. Mudah-mudahan sih oke. Ntar kan langsung ketahuan hasilnya. Di sini juga, oke, kita omit empty. Oke. Lagi. Kayaknya segala macam tesnya juga udah bisa ya. Oke. Kita coba submit. Coba kita langsung submit tes aja ya. Yes, close this test. Oke. Kurang lebih seperti itu. Lumayan deg-degan juga ya karena sambil coba jelasin. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak cukup belibet ya. Buru-buru juga, 50 menit waktunya. Oke. Sampai ikut sampai 30 menit. Oke, mungkin di sini saya pause dulu. Nanti saya lanjutin ketika hasilnya udah keluar. Oke, saya nunggu sekitar, saya tinggal sholat maghrib doang, dan sertifikatnya udah keluar. Jadi kita berhasil nih menyelesaikan challenge sertifikasi dari si HackerRank. Saya barusan coba ke akun saya yang lain, dan saya ngeliat sepertinya sih soal si Golangnya shuffle, jadi beda-beda. Dari soal yang saya lihat nggak sama kayak gini. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nyobain sertifikasinya dari si HackerRank, bisa cobain. Kurang lebih kayaknya levelnya ada sekitar situ ya, soal Golangnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerjain, dan boleh di-share dong kira-kira teman-teman berhasil atau enggak ngerjainnya. Terus
berapa lama nih teman-teman bisa berhasil untuk ngerjain soalnya. Oke, kurang lebih gitu aja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau teman-teman suka video kayak gini, kita boleh coba buatin lagi video kayak gini lagi ya. Kita coba ngerjain challenge si HackerRank untuk sertifikasi yang lain. Oke, sampai jumpa.